Indonesia. Kakak yuk, kakak yuk. Kakak yuk, kok diangkat ada orang main-main sih? Kakak yuk, bilang. Every breath that I'm able. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, Every breath and I oh, I am will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 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 oh. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Goodness of God. Baik, selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua, Shalom. Kurang semangat, bagaimana mau lomba semua lomba pagi-pagi. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, yang kami hormati penjabat Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Klasis Kota Ambon, Uskup Diosis Amboina atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Klasis yang hadir pada event pagi hari ini, pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat di lingkup Klasis Kota Ambon yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, para pendeta dan pelayan seklasis Kota Ambon, dan para peserta lomba yang kami banggakan, hadirin dan undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kepala Gereja, acara pembukaan Klasis Kota Ambon Cup kedua hari ini 1 September 2022 dimulai. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita berpindah ke acara selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa di pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ado Titiahi. Bapak Ibu terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Yesus Juru Selamat, Tuhan dan Kepala Gereja kami. Pagi ini kami datang bersama menyapa Tuhan dalam senandung puji dan syukur, karena Tuhan selalu setia memelihara, menolong dan menyelamatkan kami.
Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami di Klasis Kota Ambon, bagi panitia, KKAKAP 2 dalam seluruh perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan KKAKAP 2 yang pembukaannya dilakukan saat ini. Kami mohon Tuhan, sertailah kami baik sebagai panitia, pimpinan Klasis, para peserta lomba dan ekspo, Dewan Juri, dan semua pihak yang terlibat bersama di kegiatan ini, sehingga berjalan baik, lancar, dan sukses dalam suasana keakraban dan kasih. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak jatuh pada kecenderungan ambisi menjadi juara, sehingga mengabaikan nilai-nilai kasih orang basudara sebagai satu keluarga Allah. Biarlah dalam semangat untuk terus memuliakan Tuhan, kami persembahkan seluruh talenta yang Tuhan kasih, lewat karya, keterampilan, kecakapan, senandung puji, dan alunan musik yang indah. Untuk semua pihak yang telah turut menunjukkan kasih, menopang kerja panitia, juga pelayanan di Klasis Kota Ambon, Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, terus memberkati. Tuhan juga memberkati pemerintah Kota Ambon dalam seluruh tanggung jawab membangun dan membuat kota ini selalu manis. Semua yang terlibat saat ini, kami dalam keberagaman budaya, suku, agama, latar belakang, biarlah kami terus merajut kasih orang saudara yang memungkinkan persaudaraan yang rukun dan damai itu selalu tercipta. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, teruslah juga menyertai dan memberkati Gereja Protestan Maluku yang hendak memasuki usia ke-87 tahun, MPH, Sinode GPM, pimpinan Klasis, semua umat dan pelayan di gereja ini untuk terus eksis dalam tanggung jawab menanam dan menyiram demi mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, inilah kami yang berdoa, mengawali seluruh kegiatan di Klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2022 ini dengan memohon pertolongan dan penyertaan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana. Untuk itu kepada Bapak MJ Sapteno kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Kurang kuat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat dan yang amat saya kasihi, Ketua Sinode GPM dan seluruh pejabat yang lain, penjabat Wali Kota Ambon, Bapak yang mewakili Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease, Pak Kepala Kantor Agama Kota Ambon, Pak Sanusi, Bapak yang mewakili Uskup Amboina, juga yang saya sangat hormati Pak Ketua Klasis Kota Ambon serta seluruh MPK, para Ketua Klasis, dan juga para Ketua Majelis Jemaat dan para pendeta sekelas Kota Ambon, Ketua Dewan Juri dan para undangan yang berkenan hadir saat ini,
para peserta Klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2002 dan juga peserta Expo serta panitia penyelenggara KKA Cup kedua tahun 2022 yang saya hormati. Puji syukur dan hormat patut disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan tuntunannya kita ada sampai pagi ini dan melaksanakan kegiatan penting terkait dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Klasis Kota Ambon, dan salah satunya adalah KKA Cup kedua di tahun 2022. Hampir 2 tahun kita vakum dan di tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan ini, dan gagasan ini merupakan sesuatu yang sangat baik dan kontributif bagi pembangunan sumber daya manusia dalam kehidupan bergereja, juga berkehidupan berbangsa dan negara, terutama di Kota Ambon ini, dengan tujuan utama adalah bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon, dan juga dalam rangka bagaimana membangun kebersamaan dalam satu ikatan cinta kasih yang utuh dan upaya untuk memberdayakan kita semua sesuai dengan tema yang telah kami kemukakan di sana. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait dengan kegiatan ini maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian di pagi ini. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan sidang klasis ke-46 tahun 2022, keputusan MPK Klasis Kota Ambon nomor 12 tahun 2022 tentang panitia KKA Cup kedua tahun 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana pekabaran Injil di mana gereja atau semua orang yang percaya berkewajiban untuk memberitakan Injil sehingga dapat mewujudkan misi yang diemban oleh gereja. Yang kedua, sebagai sarana membangun sumber daya manusia gereja yang kreatif dan inovatif, unggul dan tumbuh kesadaran untuk saling mengasihi baik di antara sesama manusia juga dengan alam lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menemukan cerita-cerita inspiratif dan sukses story 87 tahun pelayanan GPM di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sehingga dengan kegiatan ini maka berbagai hal yang bisa dilakukan termasuk pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang seni dan juga dalam upaya-upaya mengembangkan potensi daripada anak-anak kita di kota ini kita bisa laksanakan dengan baik. Yang keempat, sebagai satu wadah apresiasi untuk meningkatkan rasa persaudaraan warga jemaat serta menumbuhkan sikap sportif, kompetitif dalam pembinaan sumber daya umat. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, lomba mancing mania yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 dan dilaksanakan di Desa Eri, diikuti oleh 14 jemaat. Yang kedua, lomba video dan foto kreatif yang telah berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2022 yang diikuti oleh 11 jemaat dengan kategori video dan kategori foto sebanyak 6 jemaat dengan 45 hasil foto. Untuk lomba ini Klasis Kota Ambon melalui Media Center Klasis membuat workshop multimedia bagi 21 jemaat dengan menghadirkan tenaga pengajar dari Fakultas IT Universitas Kristen Maranatha Bandung. Yang ketiga, lomba foto anak kategori usia 7-9 tahun dan 10-12 tahun pada hari ini tanggal 1 September tahun 2022 diikuti oleh 16 jemaat bertempat di Gedung Baileu Ekumene. Yang keempat, lomba trompet grup diikuti oleh 13 jemaat dilaksanakan pada tanggal 1 September di Gedung Baileu Ekumene. Yang kelima, lomba solo pendeta diikuti oleh 26 pendeta dan lomba paduan suara dewasa campuran yang diikuti oleh 16 jemaat yang akan dilaksanakan pada hari besok tanggal 2 September tahun 2022 bertempat di Gedung Baileu Ekumene. Yang keenam, Spelling Bee Championship diikuti oleh 33 anak tanggung SMTPI dari 13 jemaat dan The Lord Praying Contest diikuti oleh 35 anak kecil SMTPI
dari 16 jemaat yang akan berlangsung di Baileu Yosef Kam pada tanggal 1 September hari ini tahun 2022. Yang ketujuh, English Debate Competition kategori Free College diikuti oleh 12 jemaat dan kategori College diikuti oleh 10 jemaat bertempat di Taman Budaya Karangpanjang pada tanggal 1 September tahun 2022. Untuk dua kegiatan ini akan dilakukan kegiatan finalnya pada tanggal 2 September bertempat di Gedung Baileu Ekumene. Yang kedelapan, Klasik Kota Ambon juga melaksanakan expo dengan menampilkan produk UMKM di 21 jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan sampai dengan 2 September tahun 2022 di halaman depan Baileu Ekumene. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pengumuman pemenang dari lomba akan dilakukan pada tanggal 2 September 2022 dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada acara syukuran HUT GPM yang ke-87 pada tanggal 6 September tahun 2022 oleh Klasis GPM Kota Ambon. Berikutnya pembiayaan kegiatan ini bersumber dari usaha mandiri, panitia dan bantuan dari berbagai donatur. Terakhir, demikianlah laporan yang kami sampaikan pada kesempatan ini dan izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah membantu panitia dengan sumbangan baik dana maupun bantuan materi lainnya. Begitu juga para pihak yang terlibat dalam kerja-kerja panitia untuk persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan di hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu diberkati dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan yang baik dan yang indah ini, selanjutnya saya mohon kesediaan pejabat Wali Kota Ambon pada waktunya untuk memberikan sambutan dan juga Ketua Kelas Kota Ambon untuk menyampaikan sekapur siri dan selanjutnya kepada Ketua Sinode GPM untuk pada waktunya memberikan sambutan arahan sekaligus membuka dengan resmi KKAKAP kedua tahun 2022. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan kiranya dengan kegiatan ini anak-anak kita semua bisa diarahkan untuk bagaimana lebih berkualitas dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama debat bahasa Inggris supaya ke depan mereka bisa bermakna dan bisa berkompetisi pada level baik lokal, nasional maupun internasional. Dan kiranya ini bisa juga didukung oleh pemerintah kota di tahun-tahun yang akan datang, di mana kami juga menghendaki supaya City of Music yang merupakan kebanggaan masyarakat Kota Ambon dan masyarakat Maluku itu bisa diwujudkan. Dan selama ini gereja terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang penting kerjasama yang dibangun selama ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada semua pihak yang terlibat, baik dari pihak keamanan dan juga kantor agama Kota Ambon, kami mohon di waktunya akan datang kerjasama ini kita bisa bangun dengan baik lagi supaya seluruh proses kegiatan ini bisa membangun Ambon yang manis, Ambon yang harmoni, Ambon yang aman dan damai, Ambon yang senantiasa menjunjung tinggi kekerabatan orang saudara. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Om, santi-santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabia. Kalau tidak bilang tabia, Pak Pejabat Wali Kota marah saya lagi, karena itu tabia sekali lagi, Pak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti bersama sekapur siri yang disampaikan oleh Ketua Klasis Kota Ambon. Kepada Pendeta Nikurtuma Lesi, kami persilakan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada saudara yang beragama Muslim yang mengambil bagian dalam acara pembukaan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, selamat datang untuk pertama kalinya di Klasis Kota Ambon, Pak Pejabat. Ya. Yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Kepala Kantor Agama Kota Ambon, Pak yang mewakili Pak Kapolres, dan juga yang mewakili Bapak Pastor, rekan-rekan pimpinan klasis di lingkup Kota Ambon, dan seluruh teman-teman Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, seluruh pimpinan jemaat saya Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu para undangan lain, peserta lomba pada KKA kedua dan Expo Klasis Kota, seluruh peserta dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Perkenankan saya mewakili seluruh pimpinan klasis di Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dalam seluruh kegiatan pembukaan KKA Cup kedua dan Expo yang kami selenggarakan hari ini. Izinkan saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur dan pujian kita kepada Allah Bapa di sorga atas seluruh jamahan tangan kasih-Nya yang telah memungkinkan dan melayakan kita melaksanakan KKA kedua dan Expo. Bapak Ketua Sinode dan Bapak Pejabat serta tamu undangan lainnya, KKA Cup ini diselenggarakan pertama kali tahun 2019. Pada waktu mau diselenggarakan yang kedua, kita dihadapkan pada COVID-19. Selama 2 tahun kegiatan ini vakum dan baru bisa kita lakukan lagi. Demikian pula dengan Expo. Kalau kita lakukan Expo hari ini untuk ketiga kalinya Klasis Kota Ambon melakukannya. Sejak 2018, 2017, 2018. Kemudian terhenti dan baru dimulai lagi di tahun 2022. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan KKA Cup kedua dan Expo, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengingat bagi kita semua. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sebagai pemenuhan dari perencanaan program pelayanan di tingkat klasis, tapi serentak dengan itu kami lakukan sebagai upaya sadar dan terencana dari seluruh keluarga besar Klasis Kota Ambon untuk peningkatan kualitas sumber daya jemaat dan juga peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, teristimewa dalam pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah. Kami sadar benar bahwa
seluruh jemaat kita dan warga masyarakat kita membutuhkan ruang untuk mengupayakan berbagai kemungkinan pengembangan yang bisa dilakukan. Yang kedua, Pak Ketua Sinode dan Pak Pejabat, pilihan penyelenggaraan KKA Cup 2 dan Expo ini dilakukan di dalam bulan September, mengawali seluruh perayaan HUT GPM ke-87 dan HUT Kota Ambon, sebetulnya adalah cerminan dari kecintaan warga klasis Kota Ambon dan warga masyarakat Kota Ambon terhadap kasih Allah yang dianugerahkan bagi Gereja Protestan Maluku dan bagi kota ini. Dan penyelenggaraan KKA Cup ini dan Expo ini kami persembahkan sebagai rasa hormat kami terhadap apa yang telah dicapai oleh Gereja Protestan Maluku dan kota ini sampai dengan hari ini. Kami berharap seluruh persembahan ini ikut menyemarakan suasana sukacita bagi perayaan HUT ke-87 GPM dan perayaan HUT Kota Ambon. Pak Pejabat, tidak berkelebihan, saya ingin menopang apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Kalau boleh, momentum ini dia juga menjadi bagian dari agenda pemerintah kota. Sebagai bagian dari cara kita merespons penetapan kota ini sebagai City of Music. Dengan begitu, seluruh potensi jemaat, potensi warga kota, bahkan seluruh potensi usaha-usaha kecil yang sedang dirintis di jemaat-jemaat, sungguh-sungguh bisa menjadi sandaran kita untuk membangun kesejahteraan hidup yang lebih baik. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Ketua Panitia KKA Cup kedua dan seluruh teman-teman serta tim pengembangan ekonomi yang telah merekayasa seluruh persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu pimpinan jemaat, dan seluruh potensi dan sumber daya jemaat yang telah berkenan turut mengambil bagian dalam seluruh penyelenggaraan KKA Cup kedua dan Expo ini. Bapak Ketua dan Bapak Pejabat, saya memang memilih menyapa mereka lebih dulu, baru kemudian datang di Bapak Ketua Sinode. Terima kasih atas seluruh dukungannya dan kehadirannya hari ini, dan juga Bapak Pejabat. Saya tahu hari ini ada kegiatan yang lain yang lebih penting, tetapi Bapak Ketua Sinode dan Bapak Pejabat memilih bersama dengan klasis Kota Ambon di dalam pembukaan KKA kedua ini. Terima kasih untuk kesediaan yang luar biasa ini. Kami juga berterima kasih untuk tim juri di semua jenis lomba yang berkenan memberi waktu, memberi kesediaan untuk menata layani seluruh penjurian yang berlangsung dalam kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk kita semua yang berkenan mengambil bagian dalam acara pembukaan ini. Semoga seluruh pelaksanaan kegiatan KKA kedua dan Expo yang kita selenggarakan untuk ketiga kalinya ini, dia bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia teristimewa di jemaat-jemaat. Tetapi lebih dari khusus adalah kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah yang bertumbuh di jemaat-jemaat itu kemudian bisa ikut terbangun dan menjadikan usaha-usaha kecil itu justru sebagai saluran ekonomi bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat.
Pak Kanwil, terima kasih banyak atas kehadirannya, Pak Kepala Kantor, Pak Kapolres yang mewakili Uskup, dan semua Bapak Ibu undangan lainnya. Danke banyak atas dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Akhirnya, sebagai pimpinan klasis, sekali lagi kami sampaikan selamat berlomba. Juara bukanlah yang utama, tapi bagaimana kita membangun kesukacitaan dan rasa syukur dalam seluruh lomba ini. Kata manis sayang getong semua sampai kegiatan ini selesai. Shalom. Tabea. Besar, salah satu karyanya diciptakan untuk musik kamar. Nah, karya itu berjudul Enklenet Musik. Nah, musik ini diciptakan untuk musik kamar yang terdiri dari cello, violin, kemudian viola, flute, oboe. Nah, pada saat ini kami akan mengadaptasikan kembali untuk trio. Jadi akan dimainkan oleh piano, flute, dan violin. Terima kasih, selamat menikmati.
Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk NER Trio, Novan, Erik, dan Ronaldo, yang merupakan pianis dan juga dewan juri pada mata-mata lomba yang ada di Klasis Kota Ambon Cup. Luar biasa ya. Terima kasih banyak NER Trio. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Klasis Kota Ambon Cup yang kedua, ditandai dengan petikan ukulele. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Eli Maispaitela, kami persilakan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tanda pembukaan KKA Cup 2 dan Expo 3 ini adalah petikan ukulele, saya karena itu meminta kita sama-sama mendoakan persiapan dan pelaksanaan Ukulele Day pada 4 September yang akan datang. Suatu event yang betul-betul turut menggairahkan Ambon the City of Music dari musik tradisi dan yang dimainkan oleh anak-anak. Kita berterima kasih juga untuk Bung Niko sebagai pelopor ukulele di Kota Ambon dengan kelompoknya yang konsisten di jalur ini dan sudah membius semua anak di Provinsi Maluku. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Niko dan anak-anak kita, generasi terbaik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ambon bersama dengan Forkopimda Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, dan anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, para pimpinan Klasis dalam lingkup Kota Ambon yang juga berkenan hadir di kesempatan ini, pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon yang berkenan hadir, rekan-rekan pimpinan umat beragama di Kota Ambon, Pak Pastor yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kanwil Agama Kota Ambon, dan Bimas Kristen Protestan Kota Ambon yang juga berkenan hadir di kesempatan ini, para sekretaris bidang dalam kantor Klasis GPM Kota Ambon, para ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat seklasis GPM Kota Ambon, para juri yang berkenan menjuri setiap lomba dalam KKA Cup 2 di tahun 2022 ini, semua peserta lomba pada semua kategori bersama dengan pelatih dan pendamping masing-masing, panitia pelaksana KKA Cup 2 dan Expo 3 Klasis Kota Ambon, rekan-rekan jurnalis, dan seluruh jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikutinya secara langsung pada kesempatan ini maupun secara live melalui media center Kota Ambon. Memang adalah baik memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan menunjukkan kebaikan-Mu kepada semua orang. Itulah semangat iman sebagai GPM dalam masa jubilium 87 tahun GPM. Karena itu kami pun mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan yang tetap memberi kekuatan dan hikmat kepada kita, dan olehnya kita dimampukan memelihara persekutuan Gereja Protestan Maluku sebagai keluarga Allah dan Gereja Tuhan yang hidup. Masa jubilium 87 tahun GPM tahun 2022 ini adalah suatu anugerah besar karena kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan berkat pertumbuhan atas tugas menanam dan menyiram. GPM sadar bahwa tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini
adalah tahun-tahun rahmat Tuhan yang membuat kita harus melaksanakan tugas pelayanan gereja dengan takluk sepenuhnya kepada kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ia adalah Tuhan yang memberi hikmat lebih kepada gereja ini, kepada semua pelayan khusus dan seluruh warga jemaat di masa pandemi COVID-19, dan dengan tantangan dan dinamikanya, jemaat-jemaat terpelihara utuh, terhindar dari krisis ekonomi karena kita menggalakkan diakonia gereja secara luar biasa sebagai wujud kesadaran bergereja untuk saling membantu dan menanggung beban. Namun, krisis itu tidak berhenti di situ, sebab masih ada krisis kemanusiaan lain yang dialami masyarakat Maluku dan Maluku Utara, dan secara khusus yang turut menjadi noda dalam perdamaian Maluku dan Maluku Utara, seperti kasus Kariu 26 Januari 2022 yang membuat saudara-saudara kita masih ada di negeri gandongnya Aboru sebagai pengungsi. Untuk itu kita berdoa agar langkah-langkah pemulangan yang sedang diinisiasi pemerintah bersama masyarakat Pelau dan Kariu membuahkan hasil melalui pemulihan citra dan harkat hidup masyarakat Kariu di negeri adatnya itu. Kami yakin bahwa pemulangan masyarakat adat Kariu ke negerinya akan turut menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada negara di tengah beragam situasi yang membuat nilai kepercayaan rakyat itu mulai tergerus. Di tengah semua situasi ini, kami tetap mengajak kita selaku gereja untuk mendoakan pemerintah dan bangsa Indonesia agar terhindar dari berbagai krisis yang sedang dialami juga oleh beberapa negara lainnya. Hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, KKAKAP 2 dan Expo 3 produk jemaat di Klasis GPM Kota Ambon kiranya menjadi agenda yang terus dikembangkan. Kami memahami ada beberapa tujuan strategis dari gereja yang bisa dicapai melalui event ini, antara lain: pertama, peningkatan kualitas musik pengiring nyanyian jemaat di semua jemaat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas kebaktian dan peribadahan jemaat. KKAKAP 2 telah menjadi salah satu aktivitas yang berdimensi liturgis dan musik gerejawi, karena semua kelompok pelayan liturgis dan musik gerejawi terlibat dan mempersembahkan bakatnya di event ini. Secara sederhana, jika untuk event ini kita melaksanakan latihan yang menyita energi, maka hal serupa itu pun harus dijadikan sebagai bagian dari persiapan pelayanan dalam kebaktian jemaat. Kedua, kelompok pujian sekunder, yakni paduan suara dan musik pengiring seperti trompet, adalah komponen penting dalam liturgi gereja yang melalui KKAKAP ini turut dibentuk dan dikembangkan kualitasnya. Itu berarti harus ada korelasi langsung ke kebaktian jemaat, sebab saya masih menemukan dalam beberapa pengalaman melayani kebaktian di beberapa jemaat di Klasis Kota Ambon tidak ada kelompok pujian sekunder di dalam kebaktian tersebut. Padahal kita memiliki sumber daya yang berkualitas dalam hal ini. Para pendeta yang turut memeriahkan event ini membuktikan bahwa pembinaan pujian sekunder di jemaat bisa digalakan terus. Kehadiran pendeta dalam pendampingan kelompok pujian sekunder menjadi bagian dari pola pembinaan umat yang dilakukan kepada semua jenis bina umat di dalam jemaat di luar jalur-jalur konvensional. Saya percaya karena pendeta mungkin ditakdirkan untuk menyanyi, kalau saya itu ditakdirkan untuk menyuruh orang menyanyi. Ketiga, para penyanyi anak yang turut memeriahkan KKAKAP 2 adalah bukti dari adanya ruang kreasi di pendidikan formal gereja selain aktivitas kurikuler. Anak harus dibina juga dalam hal ini sebagai salah satu aktivitas pembentukan karakter spiritualnya. Sebab membina anak sebagai penyanyi himnal membuat mereka akan merasa terhisap ke dalam gereja sejak dini. Begitu juga dengan rangkaian lomba bahasa Inggris kepada anak dan remaja. Saya yakin ini adalah cara tepat untuk merangsang kemampuan berbahasa asing sebagai kebutuhan utama ke masa depan. Untuk itu kepada anak-anakku, belajarlah terus, jangan berhenti. Sebab orang yang berhenti belajar adalah orang yang tidak beriman. Karena itu saya berharap ke depan pada event KKAKAP 2 ini,
lagu-lagu rohani dan nyanyian jemaat GPM menjadi lagu wajib solo sekaligus untuk mensosialisasi nyanyian jemaat GPM sebagai nyanyian primer dalam kebaktian jemaat. Untuk kelompok paduan suara, agar Klasis Kota Ambon terus menciptakan event seperti ini untuk mempertebal iman remaja dan pemuda gereja dan membina bakat bernyanyi mereka. Ensemble musik gereja sudah harus diperkaya dengan musik tradisi liturgis GPM, yakni suling bambu, mulai dari kelompok anak remaja, termasuk kolaborasi dengan ukulele. Keempat, Expo Produk Ekonomi Jemaat adalah salah satu cara gereja meningkatkan terus kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pangan lokal yang sudah menjadi program gereja sejak tahun 2007. Bagi kami di tengah ancaman krisis ekonomi dan pangan yang sedang melanda dunia, dengan tingkat inflasi yang tinggi di beberapa negara akibat perang Ukraina dan Rusia, Indonesia pun akan turut terkena dampak tersebut. Jangan melihat sebatas pada energi migas sebagai pemicu inflasi ekonomi global, sebab inflasi juga disebabkan oleh kebutuhan pangan. Itulah sebabnya pilihan gereja mengembangkan potensi pangan lokal yang kemudian diikuti dengan gerakan keluarga menanam, gerakan keluarga melaut, gerakan keluarga memasarkan produk ekonomi sejak tahun 2021 yang lalu, adalah pilihan yang sesuai dengan hikmat Allah. Jika ini digalakkan termasuk pada jemaat di Kota Ambon, maka kita akan dapat bertahan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini. Kami pernah mengatakan bahwa pilihan gereja mengelola potensi pangan lokal adalah cara gereja meningkatkan kedaulatan pangan daerah sebagai bagian dari usaha gereja mengentaskan kemiskinan di satu sisi, tapi juga memulihkan kondisi ekonomi rumah tangga untuk berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Pemerintah pun kini telah memilih untuk kembali ke pangan lokal. Karena itu, jangan kita berhenti dengan apa yang sudah sejak lama kita galakan di gereja ini. Saya menerima surat kemarin, hari Jumat besok sudah ada SK Gubernur untuk kembali ke pangan lokal. Jadi seluruh event di daerah ini harus menyediakan juga konsumsi pangan lokal, dan setiap Jumat itu harus makan pangan lokal. Kita bersyukur karena kita sudah memulainya lama, dan karena itu kami ingatkan jangan berhenti melakukan hal yang baik ini. Ini beberapa hal yang hendak kami sampaikan, dengan juga berharap agar Klasis Kota Ambon dan klasis-klasis yang ada di Ambon turut mendukung upaya dan langkah pemerintah Kota Ambon untuk memulihkan keadaan Ambon dalam segala sektornya. Pak Wali Kota, agenda seperti ini adalah isi dari Ambon The City of Music yang terintegrasi dengan semua sektor ekonomi dan jasa. Karena itu melalui agenda ini pun ada Expo Produk Ekonomi UMKM yang sudah dibentuk di jemaat GPM. Mungkin hambatan kami itu di label halal, izin produksi sudah, mungkin juga pengemasannya dan pasarnya Pak Wali Kota. Jadi kita telah berpikir untuk membangun gerai supaya semua produk itu bisa ditampung untuk dipasarkan. Kami berterima kasih kepada semua saudara yang tetap tekun melaksanakan panggilan pelayanan di jemaat-jemaat, juga kepada semua warga jemaat yang telah menjadi bagian dari hidup bergereja ini. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan Binakel di masa khusus ini dan menjadikan 6 September 2022 sebagai hari kebaktian syukur ulang tahun ke-87 GPM secara bersama-sama di semua jemaat pada setiap gedung gereja pada jam 9 pagi. Sebab itulah hari berkat dalam tahun rahmat Tuhan yang harus disyukuri dengan merayakan kebaktian yang akbar kepada Allah Tuhan kita yang hidup. Persiapkanlah juga diri kita untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan atas kota kita yang kita cintai ini di hari ulang tahun 447-nya pada 7 September nanti. Tanpa disadari, dua momentum kelahiran ini terjadi pada bulan yang sama, di tanggal yang berdekatan, dan mesti disyukuri bersama pula oleh gereja. Maka doakanlah pemerintah Kota Ambon dalam seluruh tugasnya
dan doakanlah perdamaian masyarakat di Kota Ambon sebagai cerminan Maluku sebagai laboratorium perdamaian dunia. Akhirnya selaku hamba Yesus Kristus yang diutus untuk melayani sebagai MPH Sinode GPM, kami membuka KKA-KAP 2 dan Expo 3 produk ekonomi jemaat klasis GPM Kota Ambon di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetap setia seperti pengakuan iman dalam moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mohon Pak Eli untuk tetap di tempat. Mohon mendampingi Ketua Klasis Kota Ambon, Bapak Penjabat Wali Kota dan juga Ketua Panitia. Kuartet ini akan membuka dengan resmi kegiatan Klasis Kota Ambon Cup kedua dan juga Expo dengan petikan ukulele. Di bawah pimpinan Ketua MPH Sinode dan Pak Penjabat, kuartet luar biasa ini akan membawakan sebuah lagu dengan petikan ukulele. Dan ini juga sekaligus menandai dibukanya Klasis Kota Ambon Cup dan juga Klasis Kota Ambon Expo tahun 2022. Nanti kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kuartet Gereja Protestan Maluku akan rame-rame mematikan ukulelenya di pagi hari ini. Masing-masing akan dapat 1. Baik. Pak Ketua Sinode, Pak Penjabat, Pak Ketua Klasis dan Ketua Panitia siap-siap. Kita hitung sama-sama 1 sampai 3. Gitar ukulelenya, mohon maaf, ukulelenya akan dipetik bareng-bareng. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian Klasis Kota Ambon Cup 2022 dan Klasis Kota Ambon Expo resmi dibuka. Terima kasih Moina Ukulele Kids Community. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti bersama sambutan penjabat Wali Kota Ambon. Kepada yang kami hormati, Bapak Bodewin Watimena, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Ya, terima kasih. Yang beta hormati dan kasihi Bapak Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Pak Pendeta Elifas Mas Petela. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Uskup Diosis Sambuina, Pak Rektor Unpati selaku Ketua Panitia. Ya, ketua mau bilang Ketua Panitia saja salah karena beliau juga Rektor, jadi ketua mesti ucap Pak Rektor selaku Ketua Panitia dan seluruh panitia yang beta hormati. Yang beta hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Pak Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Majelis Pekerja Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang beta hormati Pak Ketua dan teman-teman, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Ambon yang berkenan hadir, para ketua-ketua majelis jemaat di lingkup klasis GPM Kota Ambon, para dewan juri, pada seluruh mata lomba dan seluruh peserta lomba klasis Kota Ambon Cup kedua dan Expo yang saya hormati. Sebagai umat beragama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan bagi kita, kekuatan, berikan nafas hidup bagi kita untuk kita bisa menikmati hidup di dunia ini, terlebih memperkenankan kita untuk hadir bersama dalam acara pembukaan klasis Kota Ambon Cup kedua dan Mini Expo di saat ini. Kita bersyukur karena walaupun kota ini terus diguyur hujan, tetapi pelindungan Tuhan bagi kota ini tetap luar biasa. Dan karena itu Kota Ambon tidak terjadi banjir yang besar ataupun memakan korban seperti waktu-waktu yang lalu. Ini bukti cinta kasih Tuhan bagi kota ini sampai dengan hari ini. Karena itu tidak ada kata lain bagi kita selain mengucap syukur atas apa yang kita peroleh, atas apa yang kita dapatkan, rasakan bersama di kota ini. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang telah menyelenggarakan kegiatan Klasis Kota Ambon Cup kedua dan Expo tahun 2022 ini, yang sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya warga jemaat GPM, dalam kegiatan yang bernilai positif, yang tentunya turut berperan dalam upaya peningkatan nilai-nilai spiritualitas kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui berbagai mata lomba yang diselenggarakan. Saya percaya seluruh peserta yang mengikuti masing-masing mata lomba telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin untuk menampilkan kebolehan mereka dalam ajang klasis Kota Ambon Cup tahun 2022 ini. Pak Ketua MPH, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, selaku penjabat Wali Kota Ambon, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh warga Kota Ambon agar turut berpartisipasi dan mensukseskan pembangunan di kota ini, mendukung program pemerintah lewat 11 kebijakan prioritas yang telah saya tetapkan dan sementara terus berjalan demi mewujudkan visi Kota Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius. Pengembangan kota ditujukan bagi kita semua anak Indonesia yang berdomisili di Kota Ambon. Atau dengan kata lain, Kota Ambon tidak dipandang sebagai milik komunitas, suku, kelompok, dan golongan tertentu, tetapi merupakan milik bersama seluruh warga kota.
Itu berarti bahwa seluruh warga kota Ambon memiliki kewajiban yang sama dalam setiap upaya yang dilakukan untuk membangun dan memajukan kota Ambon, serta memiliki hak yang sama pula untuk menikmati hasil dari proses pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap sumbangsi dan dukungan kita bagi suksesnya program-program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon akan berdampak besar bagi masyarakat dan bagi masa depan kota ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanggal 7 September nanti kita semua akan merayakan Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-447. Tema peringatan Hari Ulang Tahun di tahun ini adalah Give to Ambon. Berikan untuk Ambon, kasih para Ambon. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Ambon. Kasih sesuatu for kota ini. Artinya bahwa sudah saatnya kita sebagai masyarakat kota Ambon, warga gereja, dalam status kedudukan kita, mari peduli dan berikan sesuatu kepada Ambon. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sekaligus mau menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua MPH Sinode dan juga Pak Ketua Klasis Kota Ambon, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Klasis Kota Ambon saat ini benar-benar mewujudkan apa yang menjadi brand Kota Ambon, Ambon City of Music. Jadi kalau kita bicara Ambon City of Music, tapi tidak ada upaya untuk kita bagaimana membina ya anak-anak untuk mencintai musik, memainkan alat-alat musik tradisional, maka sebenarnya kita belum mampu untuk mencitrakan brand Ambon City of Music itu. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh Klasis Kota Ambon di hari ini, pemerintah kota memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang banyak. Ya, karena inilah yang dilakukan oleh teman-teman dari ukulele, teman-teman di IAKN, dan seluruh yang menampilkan yang nanti pada waktunya menampilkan hal-hal yang terkait dengan musik. Inilah yang menjadi ciri dari kota Ambon sebagai kota musik. Nah karena itu pemerintah kota berterima kasih, sekaligus juga berterima kasih untuk kegiatan expo yang dilakukan. Pemerintah kota dan seluruh pemerintah baik pusat maupun provinsi sementara berupaya untuk menguatkan ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita launching tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Klasis Kota hari ini. Yang pertama kita akan meluncing kegiatan yang namanya Kalesang Kintal Kosong. Tadi Pak Ketua MPH bilang bahwa gereja sudah melakukannya jauh-jauh hari, memanfaatkan lahan milik warga jemaat untuk bersama-sama ya menjaga ketahanan pangan warga GPM. Ini yang sementara juga kita lakukan. Pemerintah Kota Ambon ingin supaya seluruh warga Kota Ambon yang memiliki lahan kosong dapat memanfaatkannya secara baik untuk minimal menanam cili, menanam sayur dan sebagainya yang hari ini itu merupakan ya termasuk dalam bahan makanan atau bahan pokok yang meningkatkan inflasi di Kota Ambon. Cili misalnya itu dia berpengaruh 50% menyumbang inflasi di Kota Ambon. Dan karena itu kegiatan Kalesang Kintal Kosong yang akan kita lakukan ini dia akan membantu pemerintah kota dan masyarakat Kota Ambon minimal untuk masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian juga terkait dengan expo ini pemerintah kota akan melunching yang namanya Jiku Bata. Jiku Balai Kota yang kita akan menyediakan ruang bagi UMKM untuk
menjual atau memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan di sudut-sudut Balai Kota Ambon. Ya, jadi karena itu termasuk UMKM yang mungkin dibina oleh Klasis Kota Ambon, sekiranya hasil atau produk mereka sudah ya bisa untuk dipasarkan, kita akan fasilitasi untuk dipasarkan di Jiku Balai Kota Ambon, dan setiap tanggal 7 seluruh ASN pemerintah Kota Ambon akan belanja di semua UMKM yang menjajakan produk-produknya di Jiku-Jiku Balai Kota Ambon. Beberapa hal yang kita lakukan ini semata-mata untuk mendukung dan mendorong pengembangan UMKM ke depan. Kami tahu bahwa dalam banyak hal pemerintah kota terbatas untuk memberikan dukungan support yang maksimal. Kita sementara berupaya menyelesaikan yang namanya rumah kemasan. Ya, ada Pak Elvis yang menginisiasi ini, berusaha berjuang di kementerian dan sudah dibangun. Hari ini persoalannya sepele saja. Kenapa sampai hari ini belum bisa dioperasikan? Hanya karena tidak ada air dan listrik. Dan ini yang yang sangat memprihatinkan kita. Dan karena itu dalam beberapa waktu ke depan kita akan selesaikan persoalan ini, dan kita berharap tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MPH bahwa kalau sekiranya UMKM hasil binaan jemaat-jemaat klasis-klasis ingin untuk mengurus atau labelisasi, kemudian kemasan, bahkan sampai ke izin label halal, ya kita sudah komunikasikan. Ya Pak Kakandep, kita sudah bicara juga soal label halal. Bahkan Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan Maluku akan memfasilitasi seluruh UMKM di Kota Ambon ini untuk memproses izin atau label halal dimaksud. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa terrealisasi, supaya tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MPH dan Pak Ketua Klasis Kota. Bapak Ibu sekalian, saya rasa inilah bentuk kolaborasi. Gereja dan pemerintah berkolaborasi untuk bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat. Dan karena itu pemerintah kota berterima kasih kepada Gereja Protestan Maluku, MPH, MPK dan seluruh jajaran yang selama ini telah membantu pemerintah kota untuk bersama-sama berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat, ekonomi masyarakat yang ditandai dengan beberapa pencanangan gerakan keluarga menanam, gerakan keluarga melaut. Inilah wujud dukungan gereja, support gereja bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi atau ketahanan pangan masyarakat. Saya yakin dengan saudara Muslim juga hal yang sama dilakukan, saudara Katolik juga hal yang sama dilakukan. Ini kolaborasi kita bersama untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi kota ini. Sesuai tema kita Give to Ambon di peringatan ke-447. Saya yakin kalau ini bisa kita lakukan bersama, kota ini mungkin akan lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini. Dan itu harapan kita bersama pemerintah dan warga Kota Ambon. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan bagi pemerintah Kota Ambon. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah dan warga Kota Ambon, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Klasis GPM Kota Ambon atas penyelenggaraan event Klasis Kota Ambon Cup dan Expo tahun 2022. Pemerintah Kota Ambon juga mengucapkan selamat mempersiapkan diri dalam perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-87 di tanggal 6 September yang akan datang. Sekaligus mohon dukungan untuk pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-447 di tanggal 7 September. Saya sungguh berharap agar event yang kita lakukan di hari ini akan terus dapat terselenggara sebagai agenda tetap dalam rangka pembinaan dan peningkatan sumber daya warga gereja. Akhirnya saya menyampaikan selamat dan sukses bagi Klasis GPM Kota Ambon. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabia. Terima kasih. penyertaan-Mu, ya kami percaya akan kuasa kasih-Mu. Bapakku dalam anak-Mu, Engkaulah imam dan rajaku, Roh Kudus-Mu selalu menyertai-Ku. Ajari aku mengucap syukur selalu, utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Dari dahulu sampai selamanya, anugerah kasih-Nya penuh melimpah, rancangan damai sejahtera atas kita yang percaya dan berkenan padanya. Janji penyertaan-Mu, ya kami percaya akan kuasa kasih-Mu. Bapakku dalam anak-Mu, Engkaulah imam dan rajaku, Roh Kudus-Mu selalu menyertai-Ku. Ajari aku mengucap syukur selalu, utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Dari dahulu sampai
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu sedari tadi. Akan ada parade peserta terlebih dahulu. Sebagai perkenalan bagi semua yang hadir, undangan peserta siapa aja yang berpartisipasi dalam Klasis Kota Ambon Cup yang kedua. Kami informasikan Bapak Ibu bahwa untuk Klasis Kota Ambon Cup yang kedua tahun 2022 diikuti oleh 15 peserta, 15 kontingen dari 15 jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon. Semua sudah siap? Sio Kasiang Lombo Ambon Lawang. Kakak Mayo kasih iringan boleh nggak Kak? Biar seru. Ada beberapa mata lomba yang sudah dilaksanakan sebelumnya Bapak Ibu, seperti Mangael Mania yang sudah dilaksanakan tanggal 27 kemarin. Sambil kita tunggu peserta untuk siap-siap. Yang akan berparade adalah peserta masing-masing kontingen yang mengambil bagian pada Klasis Kota Ambon Cup, dipimpin langsung oleh ketua kontingennya. Kita akan lihat masing-masing peserta. 15 jemaat dari Klasis Kota Ambon akan berkompetisi untuk memperebutkan Piala Juara Umum yang tahun lalu dibawa pulang oleh siapa? Dari mana? Oke, dari itu. Kita tanya dulu nih, absen dulu, absen. Silo duduknya di mana? Silo, mana suaranya Silo? Ayo. Mana suaranya Shalom? Mana suaranya Bethel? Di mana tempat duduknya Ebenezer? Di mana tempat duduknya Irene? Di mana tempat duduknya Hokim Tong? Baiklah, apakah sudah siap para peserta? Kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa peserta datang masing-masing dengan pimpinan kontingen dan motonya untuk berlomba. Telah disusun semalam suntuk untuk parade hari ini. Semua sudah siap? Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sambut jemaat yang pertama yang merupakan juara umum Klasis Kota Ambon Cup 2019, Bet Anya. Di bawah pimpinan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta H. Purmiasa, dengan moto bersinergi, sukseskan dan berikan yang terbaik. Inilah Jemaat GPM Bet Anya. Silakan Bet Anya yel-yelnya juara umum tahun 2019. Terima kasih Bet Anya. Apakah pialanya akan tetap di Bet Anya atau pindah tangan tahun ini? Kita lihat nanti ya. Terima kasih juara umum Klasis Kota Ambon Cup tahun 2019. Menyusul Jemaat GPM Bet Anya, Bapak Ibu kita sambut Jemaat GPM Petra di bawah pimpinan Pendeta D. Kesaulia dengan moto harmoni dalam keberagaman, tangguh dalam iman,
Inilah Jemaat GPM Petra. Silakan Petra yel-yelnya. Cek 1. Halo Jemaat GPM Petra. Jemaat GPM Petra. Jemaat GPM Petra. Harmoni dalam keberagaman, tangguh dalam iman. Oke, yel-yel kita itu saja. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Pendeta Deke Saulia bersama dengan Jemaat GPM Petra. Menyusul pada posisi ketiga, inilah Jemaat Hok Im Tong di bawah pimpinan Pendeta El Mustamu dengan moto We Come to Glorify the Lord. Inilah Jemaat Hok Im Tong. Silakan Hokim Tong yel-yelnya. Hokim Tong. Pagi luar biasa. 7, 8 kiri, kiri, kiri. Berjalan dengan Yesus sangguhkan lawan. Janganlah ragu, aha, janganlah ragu, oh yes. Jalan dengan Yesus Hokim Tong bisa sampai ke tujuan. Maju, 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 maju terus. Berjalan dengan Yesus Hokim Tong bisa sampai ke tujuan. Sheshe Hokim Tong. Iya, Sheshe Niman Hokim Tong. Terima kasih ya. Menyusul Jemaat Hokim Tong, kontingen berikutnya. Inilah Jemaat GPM Bethel Sarangheom di bawah pimpinan Pendeta J. Toy Suta dengan moto bersinar, Bethel berekspresi, semangat, inovatif, Allah dan Roh Kudus memberkati. Inilah Jemaat GPM Bethel. Bethel, silakan yel-yelnya. Moto Jemaat Bethel, bersama kita bersinar, berekspresi, bersemangat, inovatif, Allah dan Roh Kudus memberkati. 1, 2, 3. Datang dari Bethel.
Terima kasih Jemaat GPM BTL. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sambut kontingen berikutnya dari GPM Silo di bawah pimpinan Pendeta D. Pikauli. Inilah GPM Silo. Baiklah Bapak, itulah Jemaat GPM Silo dengan moto beri kemuliaan bagi Tuhan di bawah pimpinan Pendeta D. Pikauli aka James Bond. Terima kasih banyak. Menyusul GPM Silo, inilah kontingen berikutnya Jemaat GPM Eirene di bawah pimpinan Pendeta A. Tuan Lela dengan moto berkumpul dalam iman, bersaksi dan melayani. Inilah GPM Eirene. Silakan Eirene yel-yelnya. Terima kasih GPM Eirene di bawah pimpinan Pendeta A. Tuan Lela. Menyusul Jemaat GPM Eirene, inilah kontingen berikutnya dari GPM Penil di bawah pimpinan Pendeta F. Tumanseri dengan moto Kami Bisa Karena Yesus. Inilah GPM Penil. Penil, silakan yel-yelnya. 1, 2, 3. Niel, mana suaranya?
Sekali lagi, mana suaranya? Niel. Niel. Ready to sing. Mana-mana kami pun maju. Oh yes, IPL maju, di Klasis maju, di mana-mana kami pun maju. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. 1, 2, 3. Niel. Silakan. Udah kelar. Terima kasih. Jemaat Peniel, selamat dan sukses. Menyusul Jemaat Peniel, kontingen berikutnya datang dari Gunung. Inilah GPM Getsemani di bawah pimpinan Pendeta N. Lewa Kabesi dengan moto Kami Getsemani datang untuk memuliakan Tuhan. Inilah GPM Getsemani. Getsemani, silakan yel-yelnya. Terima kasih Getsemani, sukses, God bless you. Salah satu kontingen paling banyak nih perwakilannya. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah kontingen berikutnya. Menyusul Jemaat Getsemani, inilah Jemaat GPM Shalom di bawah pimpinan Pendeta LF Samuel dengan moto Hadapi tantangan bersama Yesus. Inilah GPM Shalom.
Shalom, terima kasih banyak. Dengan moto hadapi tantangan bersama Yesus, selamat dan sukses. Menyusul Jemaat GPM Shalom, inilah kontingen berikutnya. Bapak Ibu hadirin, kita kasih tepuk tangan untuk GPM Backup Bara di bawah pimpinan Pendeta M. Lawrence dengan moto siang bekerja, malam berdoa. Inilah GPM Backup Bara. Silakan Beta Bara yel-yelnya. Beta Bara, siang kami bekerja, malam kami berdoa. 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan Beta Bara mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti diinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kami dari Jemaat Beta Bara. Siang kami bekerja, malam kami berdoa, berkata selama-lamanya. Kami Beta Bara dari kayu tiga, datang untuk berlomba, untuk jadi juara. Kami dari Beta Bara sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, terbuang diri kepada Tuhan saudara. Beta Bara selalu manis. Beta Bara is the best. Beta Bara luar elit, di dalam solid. Oke, di luar garang, di dalam solid. Terima kasih Beta Bara. Berikutnya kita sambut kontingen dari GPM Sion di bawah pimpinan Pendeta RD Kakisina dengan moto Sion siap, Sion bisa. Inilah GPM Sion. Sion, silakan yel-yelnya. Semuanya kami dari Sion, Sion, kami datang di sini dengan semangat yang tinggi. Kami yakin kami dapat menampilkan yang terbaik. Sion, Sion, siap. Sion pasti bisa. Sion bisa, bisa, bisa. GPM Sion luar biasa, terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita sambut Jemaat GPM Immanuel di bawah pimpinan Pendeta J. Siwalete dengan moto Immanuel Yes. Inilah GPM Immanuel. Immanuel, silakan yel-yelnya. Immanuel. Yes. 3, 4. Banding-bandingkan, saling bersaing, yang penting happy. Kalau menang itu bukan masalah, yang penting kita sudah berjuang. Ku berharap
hanya ada Immanuel. Semangat pagi. Pagi. Immanuel. Luar biasa. Yes. Terima kasih Jemaat Immanuel. Mungkin tahun depan bisa bernyanyi di istana dengan yel-yel yang sangat luar biasa. Menyusul Jemaat GPM Immanuel. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah Jemaat Menara Kasih di bawah pimpinan Pendeta Aung Nehopa dengan moto Menara Kasih siap bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah Jemaat GPM Menara Kasih. Menara Kasih silakan dengan yel-yelnya. Menara Kasih, itulah kami, siap untuk bersaksi, wartakan kasih, terjemah dalam menara kami, kokoh berdiri, pancarkan kasih sejati, bagai terang bagi sesama. Itulah kami, Menara Kasih. Terima kasih Menara Kasih, singkat, padat dan jelas. Kontingen yang paling Ambon sejauh ini. Terima kasih dengan kostum yang sangat fantastis. Menyusul Jemaat Menara Kasih, inilah Jemaat berikutnya, GPM Ebenezer di bawah pimpinan Pendeta G. Koritelo dengan moto Paris Skip dengan cinta pantang bertanding, jadi juara dengan satu hati. Katong Cinta Ebenezer. Ebenezer silakan dengan yel-yelnya. Kontingen Ebenezer, are you ready? I can hear you. Wow. 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Kontingen Ebenezer mau lewat. Salam internasional, nanti bisa ikut-ikut. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Eben, we are the number 1 and we will be the best. Ebenezer, just. Katong Cinta Ebenezer. Terima kasih banyak Jemaat GPM Ebenezer yang paling Indonesia kostumnya hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, berikutnya ini adalah kontingen yang terakhir yang mengikuti Klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2022. Kita sambut GPM Nazaret di bawah pimpinan Pendeta F. Palubun
dengan moto satu dalam kasih, tetap teguh, maju dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah GPM Nazaret. Silakan Nazaret yel-yelnya. Terima kasih Nazaret yang merupakan kontingen terakhir pada klasis Kota Ambon Cup dan mengakhiri parade kontingen di siang hari ini. Selamat dan sukses untuk semua peserta pada tiap-tiap mata lomba. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan parade merupakan akhir dari acara pembukaan. Kami mohon kesediaan Pak Ketua Sinode bersama dengan Pak Penjabat Wali Kota, Pak Ketua Klasis, dan Bapak Ibu hadirin yang undangan. Kita akan lanjutkan agenda kita dengan pengguntingan pita Expo. Untuk itu Bapak Ibu undangan kami mohon untuk menempatkan diri di depan. Pak Ketua Sinode bersama dengan Penjabat Wali Kota, Ketua Klasis, didampingi oleh Ketua Panitia dan Bapak Ibu undangan. Kami mohon kesediaannya untuk menuju ke depan karena kita akan ikuti bersama proses pengguntingan pita Expo dan sekaligus akan dilanjutkan dengan peninjauan. Kami informasikan juga Bapak Ibu, setelah peninjauan stand Expo, lomba akan dilanjutkan di masing-masing lokasi. Debat ada di Taman Budaya, Spelling Bee dan Lord's Prayer akan ada di area Joseph Kam. Dan di Baileo akan dilanjutkan dengan lomba solo anak dan akan diawali dengan tes mikrofon oleh Ketua Sinode GPM Bapak Pendeta Eli setelah melakukan peninjauan ke stand-stand yang ada di Klasis Kota Ambon Expo. Untuk acara selanjutnya, masing-masing jemaat tolong diarahkan anggotanya menuju ke tempat lomba masing-masing. Sekali lagi untuk debat akan berlokasi di Taman Budaya. Dan untuk the Lord's Prayer dan Spelling Bee akan dilaksanakan di area Joseph Kam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Acara selanjutnya kami serahkan untuk Usifira dan Bu Holly. Silakan.
bisa dapat menyiapkan diri di posisi belakang panggung. Sekali lagi teman-teman panitia mengarahkan
Sudah siang, tapi perutnya udah pada kenyang. Mohon izin Pak Ketua Sinode, Pak Ketua Klasis. Sekali lagi, Klasis Kota selamat siang. Masih semangat? Wow, dan yang ditunggu-tunggu sebenarnya Kak Fira untuk lomba siang hari ini banyak yang sudah tersebar di beberapa tempat untuk proses perlombaan. Dan di tempat ini kita akan ada dalam lomba solo tingkat anak dari jenjang berapa? Untuk kategori umur 7 sampai 9 tahun. Dan 10 sampai 12 tahun. Baik, mana tepuk tangannya? Dan nampaknya ada orang tua yang hebat, ada para pelatih juga yang sudah siap untuk melihat penampilan dari tiap anak-anak. Namun pastinya siapakah dia yang akan menjuri dan menilai sehingga yang baik mendapatkan yang terbaik? Pasti ada dewan juri yang menilainya. Siap. Ya, Bung Holly, beta mau cross check dulu. Sudah adakah pendukung dari peserta yang akan berlomba siang ini? Sudah. Masih tetap semangat dan memberikan semangat buat peserta yang akan berlomba? Siap Bapak Ibu? Siap adik-adik? Ada sukacitakah hari ini? Pasti. Ada sukacitakah hari ini? Sebagai anak-anak Tuhan tetap kita bersukacita. Baik ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, tentunya dewan juri perlu kita panggil dan langsung dapat menduduki tempat yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Boleh yang pertama dengan hormat kami mengundang Dewan Juri Solo Anak dan nantinya dilanjutkan untuk lomba paduan trompet di hari ini juga. Dengan hormat kami mengundang Bung Ronaldo B. Alphonse MSN. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat buat Dewan Juri kita. Ada juga Bung Erik K. Alphonse MSN dan Bung Wempi Barens selaku Ketua Dewan Juri Lomba Solo di siang hari ini. Bung Holly dan Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Dewan Juri ini adalah Dewan Juri yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Dan kita sudah saksikan bersama tadi ketika Dewan Juri trio untuk membawakan musik yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, Dewan Juri ini bukan berasal dari jemaat Klasis Kota Ambon. Jadi hasilnya pasti otomatis objektif, ya. Bagus. Baik. Dan tentunya kompetensi yang mereka punya sangat memang benar-benar tidak diragukan. Mama, papa, om, tante, oma, opa, para pelatih. Sekali lagi juri-juri ini mempunyai kompetensi yang handal dalam memberikan penilaian. Sehingga biasanya nih kalau selesai lomba juaranya diumumkan, ujung-ujungnya juri kayu. Mari pikiran itu kita lepaskan, yang mau maju tetap dengan standar yang tinggi. Siapa yang dipilih, dia yang terbaik. Ingat, hari ini memang benar-benar Klasis Kota memberikan sesuatu yang terbaik. Sehingga dapat menggali potensi-potensi dari umat, dari anak-anak kita di Klasis Kota Ambon. Benar? Dan untuk kelancaran lomba ini juga ada programmer musik kita. Siapakah dia? Bung Seki Ishak Manuputi ST. Kita berikan tepuk tangan juga untuk programmer musik kita. Terima kasih. Dan nampaknya teman-teman LO, apakah peserta di belakang sudah siap? Siap. Iya. Mendahulunya. Di saat ini juga beta akan menyampaikan pantun sedikit, Bapak Holly. Boleh. Bukan kacang sembarang kacang, kacang melilit di pohon jambu. Bukan datang sembarang datang. Cakep. Datang melihat dan menyumbang lagu. Dan di kesempatan saat Siapakah ini, dia? Ya, di kesempatan saat ini untuk tes mikrofon, kami mohon kesediaan dengan hormat Bapak Ketua Sinode berkenan untuk mempersembahkan lagu kita saat ini. Sekali Boleh lagi kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ketua Sinode kita.
Mantap. Jurinya hebat-hebat. Yang tes mic-nya lebih hebat dari Dewan Juri Bapak Ibu. Luar biasa. Silakan Pak. Bapak Ibu dan anak-anak semua, beta babatu. Tapi terpaksa. Cuma ada modal saja karena yurinnya orang Ambon Gunung semua, jadi orang-orang Ambon Gunung suara sedikit bagus. Yang sembai mangkali beta kapan? Beta mau menyanyi satu lagu dari nyanyian Jemaat GPM nomor 12 dan minta maaf kalau kurang-kurang karena baru latihan tadi malam 2 kali sah. Indana mamu Bapa, indah kasih-Mu Bapa, indah berkat-Mu ya Bapa, indah semuanya. Agung kasih-Mu Bapa, agung nama-Mu Bapa, agung berkat-Mu ya Bapa, agung semuanya. Suci nama-Mu Bapa, suci kasih-Mu Bapa, suci berkat-Mu ya Bapa, suci Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not the compassion, the veil not, as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, oh great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have
faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Oh, every day thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, oh Lord. Baik, bagus tuh Bapak Ketua Dewan Juri. Baik, sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung kita umumkan pemenang juara umum kita di siang hari ini. Bapak Ketua Sinode GPM. Halo. Bapak Ibu, yang orang bilang latihan 2 hari saja deh sama itu. Kalau seminggu memang. Yang besok kategori pendeta-pendeta yang ada yang maju lagi. Kepala air satu paling bersih. Apalagi dia posisi ke bawah. Jadi bukan orang di pesisir pantai saja yang suaranya bagus, tapi orang pegunungan juga sangat bagus. Dan kita berdua ini merupakan contoh dari pohon, 2 pohon sagu yang bertumbuh sangat subur. Ibu satu Karena tumang, memang saya 2 badannya sangat tumangnya besar, Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran prosesi perlombaan kita juga di siang hari ini, kita tidak terlepas dengan yang namanya aturan. Dan karena itu kita akan dengarkan pembacaan tata tertib lomba dari panitia penyelenggara. Kepada tim yang bersedia dipersilakan. Ya, Dewan Juri dan para hadirin sekalian, para penonton, saya akan membacakan tata tertib. Tapi sebelumnya saya mengecek ini dulu speaker monitor dalam rangka ketertiban. Cek. Musik. Tekan musik. Cek. Oke. Dewan Juri sudah nyaman bunyinya sudah. Tata tertib lomba solo anak 7-9 tahun dan 10 sampai 12 tahun. Kakak Cup tahun 2022. Tata tertib umum. Penonton tidak boleh membuat gaduh atau keributan pada saat perlombaan sehingga mengganggu konsentrasi penyanyi dan jalannya lomba. Penonton diperbolehkan memberi tepuk tangan pada saat peserta tampil ke atas pentas dan sesudah yang bersangkutan selesai membawakan materi lagunya. Penonton tidak boleh diperbolehkan memberikan isyarat-isyarat apapun dan berhubungan dengan Dewan Juri. Pengambilan foto diperbolehkan selama tidak mengganggu konsentrasi peserta. Fasilitas lomba nyanyi tunggal sudah disediakan panitia berupa keyboard, mikrofon, dan sound system. Tata tertib khusus. Peserta harus tampil sesuai pemanggilan nama dan nomor undian. Peserta tidak boleh dibenarkan mengulangi materi lagunya kecuali oleh pertimbangan dan permintaan dari Dewan Juri berkaitan dengan adanya gangguan teknis. Peserta yang nama dan nomor undiannya dipanggil 3 kali berturut-turut ternyata tidak menepati pentas dinyatakan gugur. Pemenang lomba ditentukan oleh hasil sidang Dewan Juri.
keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tata tertib lomba nyanyi tunggal ini berlaku bagi semua peserta dan wajib dipatuhi bersama. Demikian tata tertib ini dibuat guna diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ambon 1 September 2022, Panitia. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menanyakan sekali lagi buat Bapak Dewan Juri. Siap Pak? Siap, sudah siap, mantap. Siap ya. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan nyatanya kalaupun para penonton saja sudah begitu antusias dan sangat siap, sehingga yang di belakang panggung juga pastinya sudah pada siap. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan panggilkan peserta dengan nomor undian 1. Peserta dengan nomor undian 1 dengan judul lagu akan membawakan lagu dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar E. Nada dasar E. Dengan nada asli C. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 1.
Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat peserta dengan nomor undian 1. Bapak Ibu penonton, kami mohon supaya pemberian tepukan tangan setelah peserta membawakan materi lagu. Sekali lagi kami sangat mohon perhatian dari Bapak Ibu penonton. Pemberian tepukan tangan sangat diharapkan setelah peserta membawakan lagu sampai selesai. Baru Bapak Ibu dapat berikan apresiasi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Berikutnya kita panggilkan peserta dengan nomor undian 2. Peserta dengan nomor undian 2 akan membawakan lagu Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan Cis dengan nada asli C. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 2.
Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat peserta dengan nomor undian 2. Hati-hati Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu para hadirin dan juga Dewan Juri. Berikutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor undian 3. Peserta dengan nomor undian 3 akan membawakan lagu berjudul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F, nada dasar Do sama dengan F, dan nada asli Do sama dengan C. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sambut yang paling meriah peserta dengan nomor undian 3. Ya, terima kasih adik manis.
Ya Bapak Ibu sekalian, beta tanya sekali lagi. Bapak Ibu masih semangat? Mana suaranya? Mana suaranya? Suara Bapak Ibu sekalian sangat mendukung peserta yang akan berlomba hari ini. Dengan demikian tetap semangat, tetap bersama-sama dengan kita semua di saat ini untuk mendukung anak-anak kita dalam berlomba saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan panggil peserta dengan nomor undian 4. Peserta dengan nomor undian 4 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan E, Do sama dengan E, nada asli C. Hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 4. Terima kasih, Ade. Bapak Ibu sekalian,
Kini kita akan panggil peserta dengan nomor undian 5. Dengan nomor undian 5 yang akan membawakan lagu dengan judul Walau Seribu Rebah dengan nada dasar Do sama dengan -3A. Nada asli C. Nada dasar Do sama dengan -3A. Nada asli C. Hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 5.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon pengertian baik Bapak Ibu untuk tidak melakukan tepuk tangan di saat peserta membawakan lagu. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan ketika peserta telah selesai membawakan lagu. Karena tepuk tangan yang Bapak Ibu luapkan tadi nanti akan mengganggu pendengaran Dewan Juri. Bapak Ibu sekalian, kini kita akan saksikan bersama peserta dengan nomor undian 6. Peserta dengan nomor undian 6 akan membawakan lagu dengan judul Segala Puji Hormat Juga Syukur dengan nada dasar Do sama dengan D, Do sama dengan D, nada asli C, nada asli C. Hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 6. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu segenap hidupku Baik, demikian penampilan dari peserta dengan nomor undian 6. Bapak Ibu hadirin dan juga Dewan Juri, perlu kami masih tetap ingatkan bahwa kita masih ada dalam kategori solo 7 sampai 9 tahun. Dan sebelum saya melanjutkan, bagi para penonton tetap kami menginformasikan bahwa pemberian tepukan tangan dan apresiasi hanya diizinkan sebelum peserta membawakan materi lagu dan setelah peserta selesai dalam materi lagunya. Kalaupun dalam sementara peserta membawakan lagu,
Bapak Ibu yang menginginkan tepukan tangan bisa diganti dengan cubitan paha biar tidak terdengar. Ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengganggu penilaian Dewan Juri. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin dan juga Dewan Juri, kita akan tampilkan peserta dengan nomor undian 7. Peserta dengan nomor undian 7 akan membawakan lagu dengan judul Walau Seribu Rebah dengan nada dasar Do sama dengan G. Nada dasar Do sama dengan G dengan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu Dewan Juri, kita berikan aplaus yang meriah buat peserta dengan nomor undian 7.
Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat peserta dengan nomor undian 7, Bapak Ibu hadirin dan juga Dewan Juri. Kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 8. Peserta dengan nomor undian 8 akan membawakan lagu berjudul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan S, Do sama dengan S, dan nada asli Do sama dengan C. Kita berikan aplaus yang meriah buat peserta dengan nomor undian 8. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat peserta dengan nomor undian 8. Dan sebelum saya melanjut pada peserta dengan nomor undian 9, informasi bagi setiap orang tua yang mengantarkan anaknya pada posisi ruang tunggu,
diberikan kesempatan bisa langsung nanti menunggunya di posisi pintu keluar supaya tidak lagi masuk pada ruang tunggu yang telah disiapkan untuk panitia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, kita akan tampilkan peserta dengan nomor undian 9. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor undian 9. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor undian 9. Para Dewan Juri, Bapak Ibu hadirin, peserta dengan nomor undian 9 dipanggil secara 3 kali berturut-turut, tidak tampil di panggung. Maka peserta dengan nomor undian 9 dinyatakan gugur. Kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 10. Peserta dengan nomor undian 10 akan membawakan materi lagu dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan Cis. Do sama dengan Cis dan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Para Dewan Juri, Bapak Ibu hadirin, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 10.
Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kini kita akan panggil peserta dengan nomor undian 11. Peserta dengan nomor undian 11 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F. Do sama dengan F. Nada asli C. Hadirin sekalian, kini kita panggil peserta dengan nomor undian 11. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dewan juri dan hadirin sekalian, kini kita akan panggil peserta dengan nomor undian 12. Peserta dengan nomor undian 12 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F. Do sama dengan F, nada asli C.
Hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 12. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi beta tanya, masih semangat? Masih tetap setia untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang sedang berlomba? Tetap setia Bapak Ibu? Halo, tetap semangat? Siap. Bapak Ibu sekalian, kini kita akan panggil peserta dengan nomor undian 13. Peserta dengan nomor undian 13 akan membawakan lagu dengan judul Walau Seribu Rebah dengan nada dasar Do sama dengan G, Do sama dengan G, nada asli C. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 13.
sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya buat peserta dengan nomor undian 13. Bapak Ibu, kita masih tetap melanjutkan dengan kategori solo usia 7 sampai 9 tahun dan masih dipertegas bagi Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton supaya tidak mengganggu kelancaran akan penilaian dan pendengaran dewan juri, sangat diberikan pengertian baik supaya tidak memberikan tepukan tangan pada saat peserta sementara membawakan lagu, terlebih khusus pada ending lagu. Ya, saya ingatkan kembali, kalaupun dalam proses itu Bapak Ibu mau tepuk tangan, boleh cubit paha sampai biru, tidak mengapa. Itu bagian dari ekspresi yang perlu Bapak Ibu berikan supaya tidak merugikan orang lain. Baik Bapak Ibu hadirin, penonton, dewan juri yang berbahagia, kita beranjak kepada peserta dengan nomor undian 14. Peserta dengan nomor undian 14 akan membawakan lagu dengan judul Segala Puji Hormat Juga Syukur dengan nada dasar Do sama dengan E, nada dasar Do sama dengan E, dan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin dan juga para dewan juri, kita sambut peserta dengan nomor undian 14.
Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya buat peserta dengan nomor undian 14. Dan kita akan beranjak pada peserta dengan nomor undian 15. Peserta dengan nomor undian 15 akan membawakan lagu dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin dan para dewan juri, kita berikan tepuk tangan menyambut peserta dengan nomor undian 15. Betapa hatiku
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat peserta dengan nomor undian 15. Baik Bapak Ibu para hadirin dan juga para dewan juri. Berikutnya kita beranjak kepada peserta dengan nomor undian 16. Dan peserta dengan nomor undian 16 merupakan peserta terakhir pada lomba solo kategori 7 sampai 9 tahun. Sekali lagi peserta dengan nomor undian 16 merupakan peserta terakhir pada kategori lomba solo 7 sampai 9 tahun. Baik, Bapak Ibu hadirin, Dewan Juri, kita akan panggilkan peserta dengan nomor undian 16 dan peserta dengan nomor undian 16 akan membawakan lagu dengan judul Walau Seribu Rebah dengan nada dasar Do sama dengan Fis. Nada dasar Do sama dengan Fis dan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 16. Di kanan
Hadirin dan juga para dewan juri, itulah penampilan dari peserta dengan nomor undian 16 yang merupakan peserta terakhir pada kategori lomba solo 7 sampai 9 tahun. Dan dewan juri dan hadirin sekalian, kita akan beranjak pada lomba solo anak kategori umur 10 sampai dengan 12 tahun. Baik, para dewan juri, bolehkah kita langsung beranjak? Apa kita berikan waktu jeda sedikit? Oh siap, baik. Bapak Ibu dan juri akan permisi sebentar Bapak Ibu ke kamar kecil. Mungkin dari Bapak Ibu yang dari tadi tepukan tangan paling-paling meriah, yang mau menyumbangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu sebelum jurinya kembali ke tempat, boleh? Ataukah mungkin ada yang sudah pacubi biru-biru yang tahan-tahan tepuk tangan dari tadi? Tidak ada ya? Mungkin Bapak Ibu para pendeta yang mengutus umatnya untuk bernyanyi, adakah yang siang hari ini mau bernyanyi? Baik, ya kalaupun memang belum ada, informasi saja bagi kategori peserta dengan kategori 10 sampai 12 tahun yang mungkin belum siap-siap di ruang tunggu, bisa langsung standby saja di ruang tunggu didampingi para panitia yang ada, karena kurang lebih 3 menit dewan juri mohon permisi sebentar untuk ada di kamar kecil dan nantinya kita akan kembali lanjut. Dan sebagai pengetahuan semua kita, tentunya pasti ada saja yang sudah tahu Kakak Fira bahwa hari ini ada beberapa mata lomba yang dilakukan bukan saja di Bailo Oikumene ini, tapi ada juga di beberapa tempat lokasi Iya, seperti benar sekali. di Taman Budaya dan juga di Bailo Yosef Kam dalam prosesi perlombaan-perlombaan lainnya. Iya, Bung Holi dan Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan Klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2022 ini ada 7 kategori lomba. Oke. Iya, dengan demikian juga ada piala bergilir nanti dan kita tidak tahu pasti siapakah yang nanti berhasil untuk membawa pulang piala bergilir ini. Apakah 2 tahun lalu prestasinya ditahan ataukah mau ikhlaskan untuk orang lain? Ya, nanti kita lihat dalam perampungan hasil dewan juri dari setiap mata lomba yang telah dilakukan. Dan Kakak Fira, hari ini bukan saja baru pertama kali dimulai, tapi dalam beberapa hari kemarin sudah juga dimulai dengan mancing mania Klasis Kota Ambon. Ada yang dapat ikan dengan berkilo-kilo, ya, ada yang dapat ikan duyung, tapi tidak, ya. Bapak Ibu sekali lagi, mana tepuk tangannya? Masih semangat? Klasis Kota Ambon. Suaranya mana? Yang di lantai 2 suaranya mana? Sio. Bapak Ibu sekalian, suara Bapak Ibu sekalian memberikan semangat bagi anak-anak kita yang akan berlomba. Baik Kakak Fira, dan masih dengan ketentuan yang sama bahwa tata tertib lomba dari poin pertama sampai poin terakhir masih tetap diberlakukan untuk kategori 10 sampai dengan 12 tahun. Dan yang sangat penting, Bapak Ibu dalam pemberian tepukan tangan maupun apresiasi dalam bentuk lainnya, Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan ada pada sebelum dan sesudah peserta membawakan materi lagu. Karena sejujurnya kalau Bapak Ibu ada di antara itu, maka hancurlah sudah bumi penilaian daripada dewan juri. Dan masih dipertegas, kalaupun merasa untuk ekspresi di antara salah-salah peserta membawakan materi lagu, bisa digantikan dengan cubitan paha biar tidak berbunyi. Oke, baiklah Bung Oli, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami bertanya kepada Dewan Juri, apakah sudah siap untuk kita beranjak? Siap. Bapak Ibu sekalian, kini kita akan beranjak pada lomba solo anak untuk kategori umur 10 sampai dengan 12 tahun. Benar. Dan peserta dengan nomor undian 1 akan tampil dengan membawakan materi lagunya dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan Cis. Nada dasar Do sama dengan Cis dan nada asli Do sama dengan C. Kita berikan aplaus kepada peserta dengan nomor undian 1.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima ya Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah buat peserta dengan nomor undian 1. Dan kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 2. Bapak Ibu hadirin dan para dewan juri, peserta dengan nomor undian 2 akan membawakan lagu dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan D. Nada dasar Do sama dengan D. Dan lagu, dengan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Kita berikan tepuk tangan kepada peserta dengan nomor undian 2.
Baik, demikianlah peserta dengan nomor undian 2. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 3. Para Dewan Juri, Bapak Ibu hadirin, peserta dengan nomor undian 3 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F. Nada dasar Do sama dengan F dan nada asli Do sama dengan C. Kita berikan aplaus yang meriah buat peserta dengan nomor undian 3. Terima kasih. Iya, Dewan Juri dan hadirin sekalian, kini kita akan panggil peserta dengan nomor undian 4. Peserta dengan nomor undian 4 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan G, nada dasar Do sama dengan G, nada asli C. Hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 4.
Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap setia berada di tempat ini untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang mengikuti lomba di saat ini. Dewan juri dan hadirin sekalian, kini kita panggil peserta dengan nomor undian 5. Peserta dengan nomor undian 5 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E, nada asli C. Hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 5. Dewan juri dan hadirin sekalian, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor undian 6.
Peserta dengan nomor undian 6 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan D, nada dasar Do sama dengan D, nada asli C. Hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 6. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 6. Bapak Ibu hadirin dan para dewan juri, kita masih ada pada lomba solo kategori 10-12 tahun. Dan berikutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor undian 7. Peserta dengan nomor undian 7 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar. Dengan judul lagu Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan E, nada dasar Do sama dengan E, dan nada asli Do sama dengan C, nada asli Do sama dengan C. Para dewan juri, Bapak Ibu penonton, kita berikan aplaus yang meriah buat peserta dengan nomor undian 6.
Mohon izin peserta dengan nomor undian 7. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Baik, sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk peserta dengan nomor undian 7. Dan kita akan melangkah pada peserta dengan nomor undian 8. Peserta dengan nomor undian 8 akan membawakan lagu dengan judul Walau Seribu Rebah. Lagu dengan judul Walau Seribu Rebah dengan nada dasar Do sama dengan E. Nada dasar Do sama dengan E. Dan nada asli Do sama dengan C. Nada asli Do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin dan juga para dewan juri, oke, mohon izin teman-teman teknisi.
Cek mic. Berikan aplaus yang paling meriah buat peserta dengan nomor undian 8. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat peserta dengan nomor undian 8. Dan kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 9. Bapak Ibu hadirin dan para dewan juri, berikutnya kita panggil peserta dengan nomor undian 9 akan membawa lagu Manis Kau Dengar. Sekali lagi akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F. Nada dasar
Do sama dengan F. Dan nada asli Do sama dengan C. Kita sambut yang meriah peserta dengan nomor undian 9. Terima kasih. Dewan juri dan hadirin sekalian, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor undian 10. Peserta dengan nomor undian 10 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan S, nada dasar Do sama dengan S, nada asli C. Hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 10.
Hadirin sekalian, kini kita akan beranjak pada peserta yang berikut. Kita panggil peserta dengan nomor undian 11. Peserta dengan nomor undian 11 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F, nada dasar Do sama dengan F, nada asli C. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 11. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi boleh beta dengar suaranya? Bapak Ibu sekalian, memang pada jam-jam ini adalah mungkin jam-jam yang sudah ngantuk. Tapi suara Bapak Ibu sekalian itu sangat berarti buat anak-anak yang akan mengikuti lomba ini. Untuk itu beta minta, mana suara Bapak Ibu? Terima kasih masih tetap setia bersama dengan katong semua di saat ini, dengan bersama-sama kita memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang akan berlomba di siang ini. Selanjutnya kini Bapak Ibu kita akan panggil peserta
dengan nomor undian 12. Peserta dengan nomor undian 12 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan F. Nada dasar Do sama dengan F, nada asli C. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita sambut peserta dengan nomor undian 12. Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya untuk peserta dengan nomor undian 12. Baik para dewan juri dan Bapak Ibu penonton, berikutnya kita akan panggil peserta dengan nomor undian 13. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor undian 13. Dan panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor undian 13. Bapak Ibu, karena nomor undian 13 secara 3 kali telah dipanggil
maka tidak tampil ke depan panggung, maka nomor undian 13 dinyatakan gugur. Kita beranjak kepada peserta dengan nomor undian 14. Peserta dengan nomor undian 14 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar. Sekali lagi dengan judul Manis Kau Dengar, dengan nada dasar do sama dengan fis. Nada dasar do sama dengan fis dan nada asli do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin dan Dewan Juri, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 14. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk peserta dengan nomor undian 14. Terima kasih para Dewan Juri, Bapak Ibu hadirin. Berikutnya kita beranjak pada peserta dengan nomor undian 15. Peserta dengan nomor undian 15 akan membawakan lagu dengan judul Manis Kau Dengar. Lagu dengan judul Manis Kau Dengar dengan nada dasar Do sama dengan E,
Nada dasar do sama dengan E dan nada asli do sama dengan C. Bapak Ibu hadirin dan para dewan juri, kita sambut yang meriah peserta dengan nomor undian 15. Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya untuk peserta dengan nomor undian 15. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga para dewan juri yang kami hormati. Berikutnya peserta dengan nomor undian 16. Dan peserta dengan nomor undian 16 ini merupakan peserta terakhir pada lomba kategori usia 10 sampai dengan 12 tahun. Peserta dengan nomor undian 16 akan membawakan lagu dengan judul Betapa Hatiku dengan nada dasar Do sama dengan D. Nada dasar Do sama dengan D dan nada asli Do sama dengan C. Para dewan juri, Bapak Ibu hadirin, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 16.
kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya untuk peserta dengan nomor undian 16. Para dewan juri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor undian 16 merupakan peserta terakhir kita hari ini dalam kategori usia 10 sampai 12 tahun. Dan tanpa terasa kurang lebih 3 jam ya, kita ada di kategori pertama tadi, kategori lomba solo dengan usia 7 sampai 9 tahun, dan dilanjutkan dengan lomba solo kategori 10 sampai dengan 12 tahun. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena peserta dengan nomor undian 16 tadi untuk kategori lomba solo umur 10 sampai 12 tahun, itu yang terakhir. Kita akan mengikuti lomba berikutnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 sore untuk kategori lomba paduan trompet. Oke. Dan kesempatan ini langsung diberikan kepada para dewan juri untuk ada dalam sidang bersama untuk memutuskan siapakah yang berhak pulang dengan juara sesuai dengan penampilan-penampilan. Sekali lagi Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu para hadirin, bahwa dewan juri ini merupakan dewan juri yang memang benar-benar punya kompetensi dalam menilai
proses perlombaan yang telah dilakukan. Iya, dan satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa ketiga Dewan Juri ini bukan berasal dari jemaat dalam klasis Kota Ambon, tapi di luar jemaat klasis Kota Ambon. Dengan demikian, hasil nanti yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah hasil murni. Bapak Ibu tidak perlu takut, kami menjaminnya. Dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, silakan para Dewan Juri untuk dapat menuju pada ruang yang telah disediakan dari panitia untuk ada dalam sidang. Bagi Bapak Ibu yang mau beristirahat juga boleh, yang mau tetap di dalam Baileo Oikumene ini juga boleh. Dan kita nanti akan ketemu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dalam kategori lomba paduan trompet klasis Kota Ambon tahun 2022. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang tetap setia menemani kami di sini dengan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang telah berlomba dari siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore pada kategori lomba paduan trompet. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian.